Shalom. Ya, terima kasih buat tim pujian dan penyembahan yang mengantar kita untuk masuk ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Senang kembali ke tempat ini. Terima kasih buat kesempatannya buat saya, Bapak Ibu yang mungkin bertanya-tanya siapa itu anak kecil di depan gitu. Ya, nama saya Fibri Jati Nugroho, saya datang bersama dengan istri saya tinggal di Salatiga, saya melayani di Sekolah Tinggi Teologi Sanggakala. Ya, itu sedikit perkenalan saya. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya mau menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul Ruang Tunggu. Ruang Tunggu. Siapa yang belum pernah ada di ruang tunggu? Pasti semua rata-rata kita sudah ada di ruang tunggu. Saya ambil satu gambar di salah satu bandara di Indonesia. Itu sebuah ruang tunggu yang di situ banyak sekali hal-hal yang bisa kita amati. Banyak sekali kita menikmati masa-masa di ruang tunggu. Baik itu di ruang tunggu bandara, stasiun, terminal, bahkan di ruang tunggu pelayanan administrasi, kantor kecamatan atau apapun. Ada yang namanya ruang tunggu. Bahkan di gereja pun ada yang namanya ruang tunggu. Menunggu sesuatu. Nah, ketika kita ada di ruang tunggu, apa yang ada di benak kita? Sebentar, saya ada beberapa survei yang saya lakukan. Ini nggak bisa ya. Oke. Ketika kita ada di ruang tunggu, maka yang terjadi adalah ketika kita berada di ruang tunggu seringkali yang ada di benak kita bisa Pak, memunculkan banyak sekali perspektif yang negatif rata-rata. Perspektif yang negatif. Kenapa? Karena ketika kita ada di ruang tunggu, seringkali yang terjadi adalah, oke, terima kasih Pak. Ya. Oke. Seringkali yang terjadi adalah kita merasa bosan. Kita merasa bosan. Kenapa? Karena di ruang tunggu itu membosankan. Meskipun kita ada di ruang tunggu VVIP, tapi ketika kita ada di ruang tunggu VVIP di bandara contohnya. Ketika ada pengumuman, mohon maaf pesawat Anda delay gitu kan. Maka yang terjadi muncul, aduh kenapa harus delay dan lain sebagainya. Membosankan. Lalu yang selanjutnya adalah menjemukan, ya ketemunya cuma itu aja. Ketemu cuma itu aja, apalagi di ruang tunggu yang panas, yang tidak ada fasilitas-fasilitas yang mendukung kita untuk bisa menikmati masa-masa ada di ruang tunggu itu. Yang lain membuang waktu lah. Kenapa sih kok lama sekali? Ketika ada di kantor pelayanan administrasi contohnya. Kita sudah menunggu lama. Tapi ketika kita mau maju ternyata tempatnya diganti. Yang tadinya di salah satu pelayanan administrasi ada orangnya pelayan administrasi, ketika muncul jatah kita, waktunya jam istirahat. Ya kan? Wah, ini membuang-buang waktu. Gitu kan. Kenapa kok tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Membuang waktu lah di ruang tunggu itu. Terus apa? Malas lah. Ngapain sih nunggu? Kalau bisa cepat ngapain? Harus nunggu lama-lama. Gitu kan. Dan akan muncul banyak sekali perasaan ya lelah, letih, lesu. Saya suka mengamati orang-orang. Jadi ketika di ruang tunggu saya mengamati orang-orang yang ketika di ruang tunggu mereka sambil bekerja. Ada yang sambil nonton video, ketawa-ketawa sendiri. Gitu. Ada yang ngobrol-ngobrol. Ada yang sesekali berantem. Berantem sama temannya, sama pasangannya. Tahu-tahu berantem loh. Ini ngapain tahu-tahu berantem gitu kan. Ada banyak hal yang terjadi di ruang tunggu. Dan banyak sekali ketika ada di ruang tunggu mereka merasakan lelah, letih, lesu. Apalagi dengan penerbangan lama dia harus nunggu delay berjam-jam dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan itu membuat
kita mengalami banyak masalah yang ada di ruang tunggu. Nah, sadar tidak sadar bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita ada masa-masanya kita dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam ruang tunggu. Kita dibawa masuk ke dalam ruang tunggu. Contohnya, ada beberapa contoh Alkitab yang menikmati ruang tunggunya Tuhan. Contohnya Adam masuk ruang tunggu sebelum diciptakan Hawa. Dia harus menunggu, dia harus bekerja, dia harus sendiri dan lain sebagainya. Sampai saatnya Tuhan ngomong, oh tidak baik manusia seorang diri saja, diciptakanlah Hawa. Hawa ada karena Adam ada di masa tunggunya. Dia setia di ruang tunggu itu sehingga mendapatkan Hawa. Yang lain, Nuh masuk ruang tunggu di Bahtera. Ketika Nuh dia dapat firman Tuhan, disuruh ke Bahtera, dia terkatung-katung 40 hari, 40 malam di situ. Yang terjadi membosankan di situ. Membosankan, hanya ada di Bahtera saja, belum ada seperti sekarang ini kan. Kita menunggu ada sinyal, menonton video, kita menikmati berbagai macam tampilan media sosial dan lain sebagainya. Nuh masuk ke ruang tunggunya Tuhan di Bahtera sebelum dia bisa menikmati janji-janji Tuhan yang lebih besar lagi. Abraham masuk ke ruang tunggu sebelum lahir Isa. Meskipun dia tidak sabar kan, karena tidak sabar, wah muncul lagi Ismail. Nah, yang lain apa? Daud masuk ke ruang tunggu sebelum dia bertemu dengan Goliat. Dia harus ketemu dengan beruang dulu, dia harus ketemu singa dulu, dia harus menikmati masa tunggunya sebelum dia dirilis. Ketemu dengan Goliat. Sehingga ketika dia bertemu dengan Goliat, akhirnya karir dari Daud melejit. Yang lain, Elia masuk ke ruang tunggu sebelum melakukan lebih banyak lagi mukjizat. Yang lain, Yesus masuk ke ruang tunggu sebelum apa? Sebelum dia mendapatkan hal-hal yang harus dia kerjakan. Dia harus masuk ke padang gurun dulu. Harus dicobai dulu. Harus begini. Kenapa? Karena dia di situ mendapatkan banyak hal ketika dia ada di ruang tunggu. Lalu murid-murid Yesus ketika Paskah muncul, nanti ada kenaikan Yesus, lalu murid-murid Yesus masuk ke ruang tunggu. Dia berdoa bersama-sama sebelum mendapatkan Roh Kudus. Mungkin dalam hidup kita diizinkan Tuhan untuk menikmati ruang tunggu. Ya menunggulah. Kenapa? Kelihatannya kita tidak melakukan apa-apa. Kelihatannya kok begini, kelihatannya begini. Tetapi ketika saya belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, banyak tokoh yang sebenarnya dipersiapkan Tuhan di ruang tunggu. Hari ini saya ajak kita bersama untuk membaca, mempelajari salah satu tokoh yang namanya Elia. Bagaimana Elia masuk ke ruang tunggunya Tuhan. Dia diajak Tuhan masuk ke ruang tunggu. Untuk apa? Untuk mempertajam, memperdalam pengenalan dia akan Tuhan. Sebelum dia menikmati penyertaan Tuhan, melakukan mukjizat-mukjizat yang lebih besar lagi. Kita buka bersama 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ayat 1, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Amin. Nah, Bapak Ibu, ayat ini dalam perikop ini berkata bahwa sebenarnya ketika Elia ada di Sungai Kerit, itu merupakan masa ruang tunggunya Elia. Kenapa? Konteksnya adalah ketika Elia di pasal sebelumnya, Elia dalam keadaan tertekan karena diserang oleh Isabel. Dia sudah melakukan banyak mukjizat, dia mengalami stres karena ditekan oleh Isabel, dikejar-kejar dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi, Elia mengalami tekanan yang luar biasa. Sehingga yang terjadi ayat pertama tadi, dikatakan bahwa sebenarnya apa? Demi Tuhan yang hidup yang kulayani, tidak akan ada embun dan hujan. Sebuah kekeringan yang dahsyat. Nah, yang menarik dalam perikop ini adalah begini. Apa sih yang terjadi di masa-masa itu? Kenapa Elia diajak Tuhan ke Sungai Kerit? Ada 3 hal yang saya pelajari, yang saya mau bagikan kepada kita sekalian. Bahwa sebenarnya ketika Elia di Sungai Kerit, ketika dia disuruh Tuhan untuk menepi di Sungai Kerit, ada maksud Tuhan di situ. Dia menunggu sendirian, bahkan makan minum pun dia sudah disediakan oleh Tuhan. Dia tidak boleh masak, dia tidak boleh cari makanan sendiri, dikirimkan burung gagak. Kenapa sih? Yang pertama gini, ketika Elia mendapat firman Tuhan, lalu dia disuruh untuk ke Sungai Kerit, bahwa sebenarnya yang disuruh Tuhan ketika Elia ada di tepi Sungai Kerit adalah mengenal Tuhan lebih jauh, bukan dikenal dengan orang-orang sekitarnya. Mengenal, bukan dikenal. Artinya begini, ketika Elia dalam keadaan stres, frustasi, dia mengucapkan nubuat tentang kekeringan, sebenarnya ada salah satu tafsiran yang menarik begini, bahwa sebenarnya Elia tanpa perintah Tuhan mengucapkan nubuat tentang kekeringan. Karena ia nabi Tuhan, maka Tuhan membuat itu terjadi. Kenapa? Karena tidak didasari dengan apa? Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Beda dengan ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan. Dia tidak menangkap langsung dari Tuhan. Tetapi Elia karena tadi emosinya tadi, stres, tertekan dan lain sebagainya, karena dia nabi, lalu dia mengucapkan, demi Tuhan yang hidup yang kau layani, bla 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 bla. Nah, itu kenapa? Karena nabi itu dia punya, kalau bahasa Jawanya idu geni. Jadi sabdo pandito ratu, ketika dia ngomong apa jadi. Dia ngomong apa jadi. Goodwald, salah satu tokoh penafsir, dia bilang, dia sebenarnya tidak diperintah Tuhan tentang nubuat kekeringan itu. Sehingga yang terjadi ketika dia sudah mengutarakan itu, ayat kedua, firman Tuhan kepadanya, kamu berangkat ke Sungai Kerit, menepi di sana dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya Elia diminta Tuhan dengan satu tujuan, supaya dia lebih kenal jauh apa sih mau Tuhan. Mau Tuhan apa sih? Sehingga dia tidak serta-merta langsung ngomong. Ingat, nanti akan muncul lagi tokoh setelah Elia, namanya Elisa. Elisa ketika dia diejek sama anak kecil, botak. Lalu yang terjadi, kamu akan dimakan. Muncul binatang-binatang buas, anak-anak kecil itu. Kenapa? Karena tadi nabi ketika dia ngomong jadi. Ketika ngomong jadi. Nah, ada orang-orang yang punya karunia nabi ketika ngomong jadi. Elia karena dia punya karunia nabi, dia sebagai nabi Tuhan, dia ngomong apapun jadi. Tetapi yang menarik ketika dia sudah ngomong, Tuhan ngomong, berfirmanlah Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya firman Tuhan datang kepada Elia untuk membawanya ke ruang tunggu. Dengan satu tujuan, kamu harus kenal aku dulu sebelum kamu ngomong. Yang sering kali terjadi adalah manusia itu lebih cepat ngomongnya daripada mikirnya. Gitu kan. Yang penting ngomong dulu, mikirnya terakhir. Tapi ada orang-orang yang mikir dulu, ngomongnya kelamaan gitu kan. Begitu sudah lewat masanya baru ngomong.
Aku mikirnya kesuwen. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Elia diminta Tuhan untuk menepi ke sungai Kerit dengan satu tujuan. Kamu harus mengenal aku dulu. Sehingga ketika kamu ngomong, itu mewakili hatiku, mewakili pikiranku, mewakili perasaanku. Bukan hanya kamu yang dikenal, tetapi kamu harus mengenal aku lebih jauh. Sehingga dia disuruh Tuhan menepi ke sungai Kerit. Dengan tujuan Elia mengenal Tuhan lebih jauh sebelum dia dikenal oleh orang-orang di luar sana. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bahwa sebenarnya ketika kita meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kita, apapun itu, dalam pekerjaan, pelayanan, apapun itu, kita seringkali ada di era yang mudah dikenal sekarang. Yang membawa kita, mendorong kita untuk mudah dikenal. Salah satunya adalah kita membuat sensasi di medsos, mudah viral dan terkenal. Medsos kita itu membuat kita mudah terkenal dan viral. Ada banyak berita-berita yang karena dia membuat contohnya satu tayangan video soal prank hantu gitu kan. Malam-malam dia prank hantu, muncul, ada kecelakaan, ada itu. Atau yang beberapa waktu lalu di Salatiga muncul, kalau Bapak Ibu melihat video atau ada berita juga, di Terminal Tingkir ada yang mereka menantang maut. Jadi tahu-tahu muncul truk lewat, muncul supaya truknya berhenti atau dia langsung merebahkan diri jalan, dia ada di kolong truknya gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi kenapa? Dibuat konten. Ketika dibuat konten viral dia terkenal, dikenal sama banyak orang. Akhirnya yang di Salatiga satu orang yang meninggal. Gara-gara dia bikin konten itu kelindes truk, meninggal. Kita ada di era yang mana sensasi-sensasi di medsos kita ikuti, dan akhirnya yang terjadi generasi-generasi sekarang banyak sekali yang mencoba mengenalkan diri kepada dunia melalui apa? Sensasinya. Tanpa dia mengenal lebih jauh, tanpa dia mengerti lebih jauh, kemudian memunculkan rasa dorongan untuk dikenal oleh orang-orang. Tanpa mengenal, dia mendorong untuk semakin dikenal oleh orang-orang sekitar kita. Nah, era sekarang sadar atau tidak sadar akan memberikan dorongan untuk menjadi dikenal dan terkenal lebih dari mengenal secara mendalam. Artinya apa? Ketika contohnya kita dengan mudahnya akan ngomong banyak hal tentang Tuhan tanpa kita mengenal Tuhan, bisa enggak? Bisa. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengenal lebih jauh. Mengenal lebih jauh bahwa sebenarnya ketika kita mau berbicara tentang Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, seharusnya yang kita lakukan apa? Mengenal lebih jauh bagaimana Tuhan ada di dalam diri kita. Bagaimana Tuhan yang kita percayai dan kita sembah. Ada satu penelitian dari Barna Group, sebuah organisasi riset tahun kemarin, Oktober 2022, itu menyatakan bahwa 33% anak muda tidak berminat untuk mengenal Tuhan secara mendalam. Kenapa? Ya aku tahulah tentang Tuhan, ya aku tahulah tentang Tuhan. Tapi dia tidak berminat, aku enggak maulah belajar tentang Tuhan secara mendalam, ya aku tahulah. Hanya ada di dalam ranah kognitif mereka, pengetahuan. Belum muncul ke dasar hati mereka untuk mengenal Tuhan secara mendalam. Kondisi kita seperti itu. Kenapa? Karena kita ada di era digital yang begitu banyak berseliweran media sosial, informasi, berita-berita dan lain sebagainya. Akhirnya meracuni otak, pikiran, bahkan hati. Ada orang yang tahu-tahu marah sendiri gara-gara apa? Gara-gara medsos. Gara-gara medsos. Gak kenal, tapi seolah-olah mengenal. Contohnya fans. Ada fansnya apa? BTS. Pokoknya BTS, kenal enggak? Ya kenalnya lewat cuma videonya, YouTube-nya, follower Instagram-nya dan lain sebagainya. Kelihatannya wah ini kok begini ya, wah ini pacaran sama ini begini loh. Emang kamu kenal gitu? Ya di IG sih, ya di YouTube sih, ya di TikTok sih dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah hal yang meracuni orang-orang.
Ketika kita belajar lebih jauh sebenarnya Tuhan memintanya apa? Tuhan meminta kita untuk mengenalnya lebih dari dikenal oleh orang-orang sekitarnya. Artinya apa? Seharusnya engkau mengenal Tuhan dulu. Kita mengenal Tuhan dulu secara mendalam. Siapa sih Tuhan itu? Gitu kan. Siapa sih Tuhan itu? Dan ketika kita mengenal secara mendalam siapa Tuhan itu, bahwa sebenarnya Tuhan yang sangat cinta kepada kita, Tuhan yang sangat cinta kepada kita itu yang kemudian akan memberikan kepada kita kekuatan-kekuatan untuk menjalani kehidupan demi kehidupan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di kehidupan kita mendatang, tapi ketika kita mengenal cintanya Tuhan kepada kita, maka yang terjadi kita akan dengan pasti, dengan yakin menghadapi hari-hari depan kita. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa dan lain sebagainya. 2 bulan yang lalu saya diminta sharing di satu tempat tentang satu hal. Bagaimana sih prediksi tahun ini? Tahun ini, orang mengatakan tahun ini begini, tahun ini begini, tahun ini. Terus saya sampaikan ini, ketika kita kenal dengan Tuhan, Tuhan yang ngomong, kamu adalah orang berkemenangan. Kamu akan melintasi masalah-masalah dengan kendaraan berkemenangan. Apapun yang terjadi ketika kita mengenal Tuhan, yang secara pribadi kita kenal, maka yang terjadi kita akan dengan mantap, dengan pasti jalan dengan Tuhan. Kenapa demikian? Sebenarnya ketika saya melihat, konsepnya adalah begini. Manusia yang dicintai Tuhan lebih dari segalanya. Kenapa demikian? Contohnya, ketika malaikat jatuh, Lucifer jatuh, yang terjadi apa? Dia diusir. Ketika manusia jatuh berdosa, dia ditebus oleh Tuhan. Artinya apa? Kita lebih berharga daripada malaikat. Kita lebih berharga dari banyak hal. Ketika kita mau melihat Tuhan, mau melihat cintanya Tuhan yang begitu besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perlu kita sadari bagaimana kita kenal Tuhan secara pribadi. Kenal Tuhan secara pribadi yang memunculkan kedalaman. Bukan kita yang dikenal, tetapi Tuhan yang dikenal dalam hidup kita. Tuhan yang dikenal dalam hidup kita. Dalam satu nats saya cuplek ini, dia harus makin bertambah dan kita makin berkurang. Artinya apa? Artinya ketika kita mengenal Tuhan, semakin lama semakin karakter Tuhan yang muncul. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin sifat Tuhan yang muncul. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mengenal, bukan dikenal. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita mengenal secara pribadi dalam Tuhan? Mungkin ada masanya kita diajak Tuhan masuk ke dalam ruang tunggu. Dengan satu tujuan, kita diajak Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Lebih daripada yang lain, kita mengenal Tuhan lebih lagi. Di ruang tunggu, kita diajar untuk mengenal rencana Tuhan lebih dari rencana kita. Yang seringkali terjadi, kita sudah merencanakan banyak hal. Pandemi contohnya. Ketika pandemi, mungkin kita sudah punya rencana macam-macam. Termasuk saya sudah punya rencana begini, nanti tahun ini begini, bulan ini begini, nanti tanggal ini sekian di sini dan lain sebagainya. Tetapi ketika pandemi muncul, semuanya harus terisolasi. Yang terjadi di situ, saya mendapatkan pewahyuan bahwa sebenarnya ini saatnya untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Mengenal Tuhan lebih jauh. Lebih dari apapun, menyadari bahwa rencana Tuhan itu di atas segala-galanya. Rencana Tuhan di atas segala-galanya. Elia diajak Tuhan masuk ke ruang tunggu di Sungai Kerit. Dengan satu tujuan apa? Dia disuruh Tuhan untuk mengenal Tuhan. Jauh daripada dikenal dengan orang-orang sekitarnya. Yang kedua, yang diminta Tuhan dalam hidup Elia adalah ketepatan, bukan kecepatan. Kenapa? Ketika Elia terdesak dan lain sebagainya, maka yang terjadi, dia mulai bertindak ceroboh dengan mengatakan hal-hal yang sebenarnya itu bukan maunya Tuhan. Tetapi karena sudah nabi Tuhan, Tuhan menciptakan itu. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tapi yang menarik bahwa sebenarnya ketika
ngomong soal ketepatan dan kecepatan, ayat kelima di situ dikatakan Elia diajar Tuhan untuk belajar soal ketepatan, bukan kecepatan. Kenapa? Ada sebuah tafsiran yang mengatakan Elia dalam keadaan tertekan memberikan nubuatan yang bukan perintah Tuhan. Elia cepat memberi tanggapan, namun tidak tepat di mata Tuhan. Mungkin ketika apa yang datang dalam hidup kita, ketika itu kita tidak sinkron dengan Tuhan, bisa saja respon kita salah. Respon kita salah karena kita biasa merespon dengan cepat. Respon kita salah. Oleh sebab itu ketika kita ngomong soal kecepatan dan ketepatan perlu dilihat. Ingat bahwa akar dosa adalah dari kata hamartia, tidak tepat sasaran, melenceng. Ketika kita narik garis lurus, melenceng 1 mili aja. Tapi ketika ditarik garis lurus maka yang terjadi akan melencengnya jauh. Kelihatannya mirip sih, melakukan rencana Tuhan, ikut kehendak Tuhan, tapi kok ujungnya salah. Kenapa? Karena banyak orang yang memburu kecepatan, namun tujuannya tidak tepat sebenarnya. Cek dalam diri kita, apakah kita sudah tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah apa yang kita lakukan sesuai dengan tujuan apa yang kita mau? Atau apa yang Tuhan mau? Nah, seringkali saya sampaikan kepada teman-teman di mahasiswa, dalam hidup kita tujuan yang terbesar bukan untuk sukses dan berhasil. Tujuan terbesar adalah menuntaskan panggilan Tuhan dan tugas Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Ya, tujuannya bukan aku pengen seperti dia. Enggak. Setiap kita diciptakan unik dan khusus. Orang tidak mungkin bisa seperti siapa? Wah, Daniel. Dia bisa menguasai semua alat musik gitu kan. Aku pengen seperti Mas Daniel yang bisa menguasai. Nah, siapa tahu ada orang-orang yang dipanggil Tuhan di belakang komputer yang dia bisa tajam, membuat desain, grafis dan lain sebagainya. Setiap kita dipanggil sesuai dengan keunikan dan kekhasan. Tidak bisa kita menuntut satu harus begini, satu begini. Kita harus seperti ini. Yang paling terpenting bukan untuk berhasil, tetapi menuntaskan tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita unik dan pasti Tuhan punya rencana khusus dalam hidup kita. Pertanyaannya yang pertama tadi, poin pertama, sudahkah engkau mengenal Tuhan secara pribadi sampai Tuhan membisikkan kepadamu, menaruh dalam hatimu, apa sih tugasmu? Siapa tahu kita hanya berdoa saja tuh. Berdoa, tapi dengan doa-doa kita bisa memberkati banyak orang. Dengan doa-doa kita bisa menangkal kesialan-kesialan yang akan dimunculkan dalam diri keluarga kita. Ya. Tidak semua orang dipanggil berdiri di mimbar. Tidak semua orang dipanggil untuk di depan komputer, multimedia dan lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Apapun porsinya. Contohnya, jadi aser. Buat saya aser itu berat. Kenapa? Aser kan harus senyum. Belum lagi aser itu kan ada yang bahasa Jawanya grapyak. Renyah orangnya. Oh iya, begini. Buat saya aser itu capek, harus senyum. Tapi yang terjadi ada orang-orang yang dipanggil untuk jadi aser dan beberapa kali saya mendengar jemaat ini, aku terberkati dengan asermu. Kenapa kamu mau ke gereja itu? Karena asernya baik hati. Aku kesulitan mau turun dari mobil, asernya cepat-cepat buka pintu mobil, digandeng. Kenapa? Karena asernya. Dia melayani dengan segenap hatinya, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Maka jemaat terberkati dan orang-orang mau masuk gereja gara-gara aser. Ya. Nah, setiap kita dipanggil Tuhan untuk bertindak tepat, bukan cepat. Tepat apa? Tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bukan cepat merespon tapi salah. Seperti Elia ini tadi salah. Kita hidup di dunia yang menuntut serba cepat. Kita hidup di dunia yang menuntut serba cepat. Kenapa?
Contohnya internet. Internetnya lambat, marah-marah. Di rumah pasang wifi-nya mulai lemot, wah mulai pasang status, ini gimana sih, bla 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 gitu kan. Kita hidup di dunia yang tuntutannya serba cepat. Belum lagi layanan administratif yang ketika kita masuk ke dalam sebuah kantor, administrasinya lambat dan lain sebagainya, kita mulai protes. Tadi di ruang tunggu tadi ketika ada informasi delay, kita marah-marah. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mau ke Medan, staf kampus kami salah beli tiket. Karena carinya tiket murah kan. Tiket murah jadi biasanya dari Semarang, Jakarta, Jakarta, Medan. Tapi waktu itu saya sudah menggerutu dalam hati saya gini. Waduh ini kok muter-muter. Kenapa? Karena dari Semarang, Jakarta, Jakarta, Batam, Batam, Medan. Muter-muter. Aduh saya dalam hati sudah menggerutu kan. Terus ketika sampai di Jakarta harusnya menunggu 1 jam terbang ke Batam. Tapi waktu itu informasi pesawat yang saya tumpangi itu dari Semarang sudah delay, akhirnya sampai di Jakarta harus ikut pesawat selanjutnya, bukan pesawat yang sudah terjadwal. Singkat cerita, saya dengan teman saya sudah mulai menggerutu, wah begini. Padahal apa? Padahal pesawatnya sudah masih ada. Saya ngomong dengan petugasnya, tolonglah aku izinkan naik pesawat itu. Petugasnya bilang nih, enggak Pak, ini sudah penuh. Tolonglah enggak Pak, ini manifestnya sudah terisi semua, Bapak dijadwalkan pesawat berikutnya. Singkat cerita, saya mulai menggerutu di ruang tunggu itu kan, wah begini, mulai. Kenapa? Karena sudah lelah, sudah membayangkan perjalanan yang panjang, karena di Batam masih transit 3 atau 4 jam. Baru terbang ke Medan. Saya sudah mulai membayangkan perjalanan yang capek dan lain sebagainya. Singkat cerita, saya duduk dengan teman, lalu kita ada di ruang tunggu itu. Baru 15 menit terbang pesawat yang mau saya tumpangi ke Batam itu, ada berita di televisi, pesawat itu jatuh, baru terbang, terus jatuh waktu itu. Ada pesawat jatuh kan. Dari situ saya melihat itu, ketika saya cerita merinding. Kenapa? Harusnya saya naik pesawat itu. Ketika saya naik pesawat itu, saya jatuh. Tapi karena Tuhan masih berkenan saya hidup. Sehingga saya diminta untuk lebih lama di ruang tunggu. Dari situ saya bertobat. Saya minta ampun, Tuhan terima kasih. Kenapa? Saya pengennya cepat. Tapi Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang tepat. Masih mengizinkan saya hidup karena Tuhan masih mempercayakan pelayanan-pelayanan kepada saya. Kenapa? Seringkali kita pengen cepat. Dunia ini tuntutannya cepat. Tapi dengan kecepatan, pertanyaannya apakah itu sudah tepat sesuai dengan sasaran? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai larimu cepat namun tujuanmu tidak tepat. Jangan sampai kita cepat tapi ternyata enggak tepat. Saya ketika scroll TikTok itu menemukan satu video yang unik. Anak-anak kecil ketika mereka lomba 17 Agustus, mereka disuruh memindahkan gelas. Ada satu anak yang memindahkan gelas, tapi bukan di tempatnya dia, di tempat temannya. Jadi gelas itu cepat penuh, gara-gara apa? Yang dikerjakan 2 orang. Akhirnya, ore menang. Bukan tempatmu situ. Akhirnya dia nangis gitu. Kenapa? Dia cepat kelihatannya. Tetapi tidak tepat sasarannya. Jangan sampai kita bertindak cepat, namun ternyata tujuannya tidak situ. Kamu bukan situ gawangmu. Kita sama-sama mau memasukkan bola ke gawang, tapi ternyata gawangnya bukan di situ. Gawangnya di sana. Itu gawang kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu di poin pertama tadi mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan secara pribadi, Tuhan tujuanku hidup apa sih? Oh kamu cocoknya jadi wakil gembala. Kenapa?
Karena kamu itu orang yang kuat. Orang yang kuat yang bisa menolong gembalamu lebih efektif. Ada seorang teman saya sudah 30 tahun melayani. Jabatannya apa? Wakil gembala. Gembalanya senior meninggal, digantikan dengan gembala lagi, harusnya posisinya dia yang naik. Tapi enggak, aku wakil gembala. Jadi gembala, enggak, saya wakil gembala. Kenapa? Saya tahu, saya tujuannya membantu gembala saya tetap efektif. Sampai sekarang dia tetap wakil gembala. Tapi dia efektif mengerjakan pekerjaan. Gerejanya semakin lama semakin diberkati, semakin maju. Siapa? Dia yang ada di balik itu semua. Aku wakil gembala. Kenapa? Dia tidak pengen tampil di depan. Kenapa? Dia tahu aku panggilanku adalah orang kedua. Ketika dia mau jadi orang pertama, bisa saja pelayanan tidak efektif. Tapi karena dia tahu tujuannya adalah dalam hidupnya, aku wakil gembala, dia tetap jadi wakil gembala. Jangan sampai larimu cepat, namun tujuanmu tidak tepat. Semakin tepat tujuanmu, maka semakin bertambah kecepatanmu. Artinya apa? Ketika kita tahu, oh tujuanku ke sana, aku akan cepat sampai sana. Kenapa? Aku sudah tahu. Contohnya, di Jakarta ada seorang teman yang melakukan sebuah riset. Orang-orang di Jakarta, anak-anak muda, 30 tahun ke bawah, itu menghafal jalannya ternyata lebih rendah daripada orang-orang 30 tahun ke atas. Yang usia 30 tahun ke atas. Kenapa? Anak-anak di Jakarta, mereka sangat tergantung dengan Google Map. Dekat pun pakai Google Map. Dia harus ikut itu kan. Nah oleh sebab itu ketika kita tahu, oh hari ini saya tahu gerejanya G2CC di mana. Saya dengan cepat daripada pakai map gitu kan. Kenapa? Karena semakin tepat tujuanmu akan bertambah pula kecepatanmu. Sehingga yang terjadi kita perlu mendengar, mengenal apa sih yang Tuhan mau. Sehingga ketika tepat sesuai dengan sasaran, kita bisa menambah kecepatan kita. Jangan sampai kita beradu cepat namun tidak tepat pada rencana dan kehendak Tuhan. Ketepatan itu yang dicari Tuhan, bukan kecepatan. Bagaimana kita tepat melakukan kehendak Tuhan. Karena di mata Tuhan, Tuhan pengennya ngomong, Tuhan aku sudah melakukan banyak hal, melakukan mukjizat demi namaku dan lain sebagainya. Firman Tuhan ngomong, ya engkau adalah hamba yang jahat. Loh, padahal aku sudah melakukan segala sesuatu dan lain sebagainya. Kenapa? Dia melakukan banyak hal, dia dikenal banyak orang, tetapi dia tidak tepat melakukan kehendak Tuhan. Ketika saya membaca nats itu ngeri gitu kan. Aku sudah melakukan banyak hal, tapi kok kenapa? Itu dikatakan hamba yang jahat, tidak berkenan dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak tepat melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ketepatan yang menjadi sebuah hal yang perlu dipelajari. Di ruang tunggu kita diajar untuk tepat, bukan hanya cepat. Siapa tahu Tuhan ngajak kita untuk mundur ke belakang. Untuk merenungkan apa sih, benar gak sih relku ini? Benar gak sih jalurku ini? Jangan-jangan ini jalurnya orang lain. Sehingga nanti tabrakan, tubrukan macam-macam, babak belur. Oleh sebab itu kenali jalurnya dulu sebelum kita terbentur-bentur. Yang ketiga yang saya pelajari dari Elia, yang ketiga itu gini. Elia diminta Tuhan untuk belajar berkenan, bukan bercuan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa sebenarnya ketika Elia mendapat perkenanan Tuhan karena dia tepat melakukan ayat yang ke-6 itu kan Elia dikatakan di sini dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga ketika dia berkenan ayat ke-6 di situ dikatakan pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging untuk dia makan dan minum. Artinya apa? Ketika dia melakukan tepat seperti firman Tuhan, tepat seperti perintah Tuhan, dia mendapat perkenanan Tuhan. Dia mendapat perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan memberikan jaminan hidup bagi Elia. Perkenanan Tuhan memberikan jaminan hidup. Meskipun Elia di situ dikatakan dia tidak tinggal di sungai besar, tapi sungai kecil, sungai Kerit.
Sungai Kerit itu dia merupakan anak sungai. Bukan sungai yang besar yang punya mata air, dia cuma anak sungai. Ketika kekeringan melanda, anak sungai pasti akan surut airnya. Tapi karena dia tepat melakukan, nanti di nats selanjutnya dia ketemu janda Sarfat kan, tolong buatkan aku ini. Ketika dia berkenan kepada Tuhan, dia disuruh Tuhan untuk jalan, akhirnya ketemu dengan orang-orang yang akhirnya menolong dia, bahkan dia bisa menolong janda Sarfat tadi. Yang dikejar harusnya dalam kehidupan kita, hari yang dikejar adalah perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, maka tadi cuan tadi muncul. Kejar perkenanan Tuhan. Secara manusia terkadang perintah Tuhan bertentangan dengan logika. Ya, perintah Tuhan itu bertentangan dengan logika. Contohnya ketika kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu kan firman Tuhan. Tapi kalau manusia kan enggak. Tampar pipi kanan, kasih tangan kanan gitu kan. Manusia kan gitu. Ketika engkau ditampar pipi kanan, kasih tangan kanan. Tampar pipi kiri, kasih tangan kiri. Secara manusia seperti itu. Tapi Tuhan ngomong, tampar pipi kanan, kasih pipi. Ketika engkau diminta bajumu, berikan jubahmu. Gitu kan. Itu yang diminta Tuhan, bertentangan dengan logika. Manusia hemat mangkal kaya. Tetapi firman Tuhan ngomong, siapa yang menabur bertambah kaya. Siapa yang menghemat luar biasa berkekurangan. Gitu kan. Firman Tuhan seperti itu. Pertanyaannya, apa yang kita kejar? Keuntungan kita secara pribadi ataukah perkenanan Tuhan? Dunia mengajarkan kita untuk mengejar cuan daripada perkenanan Tuhan. Mengajarkan yang penting kamu untung lah, enggak peduli yang lain rugi, yang penting kamu untung. Enggak peduli dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ketika kita berpatokan pada dunia akan bertentangan dengan Tuhan. Yang penting kamu untung, tapi Tuhan ngomong enggak. Yang penting apa? Kamu berkenan pada Tuhan. Ketika kamu berkenan, nanti akan ditambahkan kepadamu hal-hal yang lain. Melanggar perintah Tuhan demi mengejar cuan. Dunia mengajarkan enggak apa-apa lah, langgar-langgar sedikit, yang penting kamu untung, enggak apa-apa lah, kamu berada di garis-garis melanggar firman Tuhan, ada di garis dosa, di jurang maut dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, yang penting kamu tetap aman. Ingat Bapak Ibu, tujuan kita hidup di dunia, tujuannya satu, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih penting daripada menyenangkan hati Tuhan dan mengejar cuan. Tujuannya apa? Mengejar perkenanan Tuhan. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Ketika hidup kita berkenan, hidupku dan hidupmu berkenan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada seorang teman saya yang sudah usia 35 tahun belum nikah. Dia cerita, waduh aku begini-begini. Terus gimana ya Pak? Gitu, macam-macam dia cerita kan. Intinya suruh jodohke gitu kan. Dia bilang enggak, hemat saya. Kamu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai kamu tahu hidupmu utuh kepada Tuhan. Maka yang terjadi akan didekatkan kepada jodohmu. Jangan-jangan Tuhan belum mendekatkan jodohmu karena kamu jauh dari Tuhan. Ketika kamu jauh dari Tuhan, istilahnya gerusa-gerusu, gerobak-gabluk ke sana kemari gitu kan. Yang terjadi ketika dia mendapat pasangan yang tidak dari Tuhan, saya katakan itu kayak ngemut silet. Ngemut silet itu ditelan susah, dikeluarkan juga susah. Kan kalau sudah diberkati menikah nggak mungkin diceraikan gitu kan. Jadi singkat kata saya sampaikan, jangan sampai kamu melanggar perintah Tuhan. Kamu harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Siapa tahu kamu dipakai Tuhan dengan cara apa? Siapa tahu Tuhan panggilan kamu selibat. Dengan kamu selibat kamu bisa menjadi berkat lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Seperti contohnya ada teman saya yang dia tidak punya anak sudah sekian belas tahun menikah.
Awal-awal dia wah begini. Tapi ketika menjelang 11 tahun dia cerita, aku sekarang tahu tujuanku. Apa? Supaya aku dan istriku bisa maksimal melayani. Aku tidak punya anak secara jasmani, tapi aku punya banyak anak rohani. Dia tahu tujuannya, yang dia kejar perkenanan Tuhan. Mungkin hidupnya tidak beruntung, tapi dia tahu bahwa dalam hidupnya ketika Tuhan berkenan, Tuhan menambahkan banyak hal dalam hidupnya. Ya, saya undang pemain musik. Sedikit lagi saya selesai. Kenapa? Karena yang dicari Tuhan itu berkenan. Karena ketika berkenan pasti cuan mengikuti kita. Ketika Tuhan berkenan dalam hidup kita, kita akan ditambahkan segala hal. Segala ditambahkan dalam hidup kita. Kenapa? Di ruang tunggu kita belajar untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Di ruang tunggu kita belajar menjadi berkenan di Tuhan. Kenapa? Karena ketika ada di ruang tunggu, kita bisa menyadari bahwa sebenarnya ada Tuhan yang masih memantau hidup kita. Ada Tuhan yang masih menjamin hidup kita. Ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita bersama-sama belajar 3 hal ini. Kenapa sih kita ada di ruang tunggu yang membosankan, menjemukan mungkin. Elia di tepi sungai Kerit yang dia membosankan, yang dia sendirian dan lain sebagainya. Dia diajar Tuhan sebenarnya 3 hal tadi. Dia belajar untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Lebih daripada dikenal dengan orang-orang sekitarnya. Dia diajar untuk mengenal Tuhan secara mendalam. Yang kedua, Elia diajar Tuhan untuk bertindak dalam ketepatan sesuai dengan jalurnya Tuhan. Bukan cepat merespon, bukan cepat bertindak, bukan cepat melakukan segala sesuatu. Tapi tepat atau tidak melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Yang ketiga, yang diajar adalah bagaimana perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan dalam hidup Elia, jaminan hidup tersedia dalam hidupnya. Pertanyaan buat kita, apakah kita sudah mengejar perkenanan Tuhan lebih daripada yang lain? Lebih daripada yang lain. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Saya bawa headset ini. Headset Bluetooth. Headset Bluetooth ini bisa dipakai ketika ini disambungkan dengan HP. Atau dengan alat-alat yang tersedia Bluetooth di situ. Ketika saya tidak memahami fitur HP ini, ada fitur Bluetooth-nya dan lain sebagainya. Ketika saya tidak mengenal fitur HP ini, maka yang terjadi HP ini tidak akan terkoneksi dengan Bluetooth ini. Ketika saya mengenal dengan sungguh-sungguh fitur yang ada di headset dan fitur di HP, maka kedua hal ini bisa disambungkan. Secanggih apapun HP-nya, secanggih apapun headset-nya, ketika tidak disambungkan, mereka tidak akan berfungsi. Ketika saya kenal dengan fitur HP ini, saya kenal dengan fitur headset ini, meskipun HP-nya canggih, terkenal, bermerek, headset-nya juga bermerek, dikenal banyak orang. Tapi ketika kita tidak mengenal apa yang ada di dalamnya, fiturnya tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, ketika hidup kita tersambung, terkoneksi dengan Tuhan yang punya kehidupan, kita akan terkoneksi dengan baik dan orang akan menikmati hidup kita sebagai buah yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terkoneksi dengan Tuhan sehingga kita tetap terkoneksi dan ketika nyambung saya bisa menikmati apa yang ada di media sosial, musik dan lain sebagainya. Saya bisa terkoneksi dengan headset saya. Sebab itu Bapak Ibu, yang dikejar adalah perkenanan kepada Tuhan. Di ruang tunggu mungkin membosankan. Namun ketika Tuhan membawa masuk ke dalamnya, percaya pasti ada hal besar yang Tuhan sudah persiapkan. Hidup kita mungkin membosankan. Tidak ada harapan mungkin. Kok begini-begini saja, tidak maju-maju saja. Siapa tahu itu ruang tunggu di mana Tuhan mau bekerja yang lebih besar dalam hidup. Yang terakhir, mari percayai Tuhan sebagai Tuhan.
maka ia akan bertindak sebagai Tuhan. Percaya dia sebagai Tuhan yang mempunyai alam semesta ini, mempunyai dunia ini. Semuanya akan ditambahkan ketika engkau mencari perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita renungkan dengan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu.